Pemirsa, seorang pelaku pencurian tabung gas 3 kg babak belur dihajar warga di kawasan Jalan Swasembada, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku yang beraksi seorang diri ini kepergok pemilik kios tabung gas saat beraksi dan diteriaki hingga tertangkap warga. Pelaku pencurian tabung gas 3 kg menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap saat berusaha kabur di Jalan Swasembada, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga yang geram menghakimi pelaku hingga babak belur. Pelaku yang nekat masuk ke dalam kios ini mengambil tabung gas saat pemiliknya lengah. Namun pelaku yang berusaha mengambil 2 tabung gas tersebut akhirnya terpergok pemiliknya. Pelaku yang panik kemudian kabur. Pemilik tabung gas yang berteriak mengundang perhatian warga hingga berhasil menangkap pelaku. Terus saya kira kayak kucing atau apa gitu nyari alamat. Alamat, tadi udah lagi ngambil. Ketahuan. Sempat dibawa apa gimana? Ke bawah dia udah sama-sama. Sama jauh. Terus diteriakin? Dia diteriakin terus pada dikejar. Kejar. Ketangkep? Pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Dituding sebagai pelaku tabrak lari dan mencuri mobil, seorang pria lanjut usia dikeroyok sejumlah warga. Ya, di Jalan Suno, Kota Makassar, dan kendaraan yang dikemudikan korban diberhentikan paksa bahkan dirusak massa. Pencuri mobil. Video amatir warga menunjukkan sejumlah warga dan pengendara memberhentikan paksa sebuah mobil minibus yang melintas di Jalan Sunu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang terprovokasi pun geram dan turut menghajar pengemudi berinisial HS 60 tahun. Warga menduga pelaku yang merupakan seorang lansia ini diduga pelaku tabrak lari dan juga pencurian mobil. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang mendatangi TKP mengamankan kendaraan yang dikendarai korban. Namun hingga saat ini polisi belum menerima laporan baik terduga pelaku maupun warga yang merasa kehilangan kendaraan. Dari informasi itu bahwa ada terlibat kecelakaan, sampai sekarang belum ada pihak yang melapor yang selain daripada yang mobil yang diamankan di sini. Polisi masih menunggu laporan warga yang merasa dirugikan guna mengungkap motif dibalik aksi pengeroyokan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Seorang bocah di Makassar, Sulawesi Selatan dirayu dan diajak seorang pengendara motor. Namun di tengah jalan, pelaku ini menurunkan korban setelah merampas perhiasannya. Rekaman beberapa CCTV menunjukkan seorang anak perempuan berinisial N, 8 tahun, menjadi korban hipnotis saat bermain dengan temannya di gang sempit Jalan Baji Minasa, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang tidak dikenal tiba-tiba mengajak korban untuk naik ke motor pelaku, kemudian dibawa kabur. Namun sesampainya di Jalan Baji Minasa Dalam, pelaku menghentikan motor dan berpura-pura memperbaiki anting korban. Namun setelah perhiasan dilepas pelaku, korban diturunkan paksa di tepi jalan. Korban yang ditinggalkan pelaku langsung menuju rumah pamannya tak jauh dari lokasi, lalu diantar ke rumah. Iya, naik di motor terus sampai di situ buat binasa diambil antingnya, terus dia custom di situ. Terus dia tinggalkan. Berarti dia jalan kaki lagi ke sini? Tidak, dia ke rumahnya Om. Kebetulan di situ dia tahu di situ. Atas kejadian ini, ibu korban melapor ke Polsek Mariso. Kapolsek Mariso AKP Aris Sumarsono mengatakan pihaknya kini tengah menyelidiki perampasan tersebut. Polisi telah mengamankan 3 rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas pelaku mulai dari mendekati korban, mengajak korban hingga membawa korban ke tempat lain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Deo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sebanyak 15 petugas pemadam kebakaran Minggu siang dikerahkan untuk menyisir lokasi kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat untuk mencari korban kebakaran. Namun pada penyisiran kali ini tidak ditemukan adanya korban tambahan. Proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza pada Minggu siang kembali dilakukan petugas pemadam kebakaran didampingi pengelola gedung Glodok Plaza.
Banyaknya reruntuhan puing kebakaran di dalam gedung menjadi kendala tersendiri proses pencarian korban dan membahayakan petugas. Di area luar gedung masih tampak adanya serpihan kaca berukuran tebal, puing-puing seperti besi penyangga dinding hingga busa peredam suara dinding. Hingga proses penyisiran dihentikan tidak ditemukan adanya korban tambahan. Rencananya proses pencarian kembali dilanjutkan pada Senin ini. Mungkin titik area nanti kita berkolaborasi mencari tahu dari security tempat karaoke ini. Jadi beliau lebih tahu posisi mana agar titik-titik tertentu yang lebih kita fokuskan untuk pencarian korban. Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah menerima 14 laporan identitas dan sampel DNA dari keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat untuk memastikan identitas para korban kebakaran. Identifikasi secara visual tidak dapat dilakukan karena kondisi korban tidak utuh dan tidak dapat dikenali akibat terbakar. Ya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali menerima laporan data antemortem dari keluarga korban kebakaran Glodok Plaza. Dari 14 laporan orang hilang dalam kasus kebakaran Glodok Plaza, pihak RS Polri telah menerima keseluruhan data dari 14 pihak keluarga korban. Data dan sampel DNA dari keluarga korban diperlukan untuk memastikan identitas jenazah yang kondisinya telah hangus dan tidak dapat diidentifikasi secara visual. Proses identifikasi melalui tes DNA ini akan memakan waktu selama 7 hari. Jadi gini, kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai ya kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14. Pemirsa, seorang suami mencari keberadaan istrinya yang hilang dalam kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Saat peristiwa kebakaran, dirinya sempat dihubungi istrinya. Peristiwa kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat menyisakan duka bagi pihak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Salah satunya adalah Jauhari yang mencari keberadaan istrinya, Ade Aryati, 29 tahun, yang bekerja sebagai kasir di lantai 9 Glodok Plaza. Sebelum kebakaran, istrinya sempat memberi nasihat kepadanya untuk selalu hati-hati saat bekerja. Hingga akhirnya pada Rabu malam pukul 11, Jauhari mendapat telepon dari istrinya yang mengabarkan ada kebakaran di tempatnya bekerja. Jauhari pun langsung menuju tempat istrinya bekerja. Sesampainya di lokasi, kebakaran besar telah menghanguskan Glodok Plaza. Hingga kini, Jauhari masih mencari keberadaan istrinya. Selain itu, dirinya telah mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menyerahkan informasi data guna mencocokkan dengan 8 kantong jenazah. Saya berharap sih dia masih ada, Pak. Karena dia keluar rumah itu niatnya kerja. Dia bantu saya cari nafkah. Kalau untuk anak, Bang? Anak sih nanya dulu, Bunda mana? Dan saya bilang lagi lembur. Sementara petugas Gulkarmat masih melakukan pendinginan pada area yang terbakar, sekaligus melakukan pencarian korban kebakaran Glodok Plaza. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, area kantin pada Museum Satria Mandala Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting pada mesin pemanas air yang diduga masih terhubung ke listrik. Kobaran api membakar area kantin Museum Satria Mandala, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Saat kejadian, kondisi kantin sedang tidak beroperasi.
Petugas pun menerjunkan 11 unit mobil damkar dan 32 personel dikerahkan ke lokasi. Kebakaran ini sempat membuat operasional museum tutup sementara selama proses pemadaman. Kondisi asap pekat di lokasi kebakaran sempat menyulitkan proses pemadaman. Namun kobaran api dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Asal kebakaran diduga disebabkan dari korsleting listrik pada mesin pemanas air yang masih terhubung listrik. Dugaan sementara dari analisa kami tadi di TKP, tapi masih dalam pendalaman lebih lanjut lagi. Dugaan kami dari ruang dapur kantin yang indikasinya adalah arus pendek dari pemanas air. Dari pemanas air itu. Kebetulan kantin itu kan kondisinya tertutup, Pak, tertutup. Jadi tidak ada saksi mata yang melihat langsung. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Usai pemadaman api, museum beroperasi dengan menerima pengunjung. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, hari kedua pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten tidak dilakukan mengingat terkendala cuaca yang kurang baik dan sejumlah peralatan yang tidak mendukung. Pihak TNI AL pun melakukan evaluasi untuk mempercepat pencabutan pagar laut yang dijadwalkan selama 10 hari. Berikut laporan Jen Cahyani dari perairan Tangerang, Banten. Pemirsa, pembongkaran pagar laut yang terpasang sepanjang 30 km di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten hari ini belum kembali dilanjutkan atau dilakukan pembongkaran setelah pada hari kemarin, hari pertama dilakukan pembongkaran pagar laut oleh sejumlah personel, yakni ada lebih dari 600 personel dari Lantamal atau Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan juga melibatkan masyarakat setempat dan juga nelayan, dan berhasil membongkar sepanjang 2,2 km dari 30 km pagar laut yang terpasang. Dan hari ini kami masih menunggu informasi secara pasti apakah akan dilakukan kembali pembongkaran pagar laut. Dan kalau di belakang saya ini memang kapal nelayan sudah tersedia, sudah standby untuk nantinya jika akan kembali dilakukan pembongkaran patok pagar laut. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang saat ini masih ada evaluasi dari pihak TNI AL untuk apakah hari ini akan kembali dilanjutkan dan sistemnya seperti apa. Karena pada hari kemarin, pada hari pertama pembongkaran, ini dari pihak TNI AL dan juga masyarakat dan nelayan setempat yang membantu untuk mencabut patok pagar laut mendapat atau menghadapi sedikit kesulitan. Di antaranya karena patok pagar laut yang terpasang di dasar laut ini tertanam cukup dalam dan juga kondisi laut yang kurang bersahabat sehingga menyulitkan dari pihak TNI AL dan juga masyarakat setempat yang membongkar pagar laut, sehingga masih dilakukan evaluasi untuk sistemnya seperti apa yang akan dilakukan dan juga kapal apa yang akan digunakan. Kalau di hari kemarin pembongkaran dilakukan menggunakan kapal milik nelayan dan juga menggunakan speedboat, dan ini kalau dilakukan dengan metode yang sama kemungkinan akan memakan waktu yang lebih lama dari target, yakni 10 hari, karena jika dalam satu hari hanya dapat membongkar seluas atau sepanjang 2,2 km maka akan memakan waktu yang cukup panjang dari 30 km pagar laut yang terpasang di sini. Sementara itu kami masih menunggu informasi kapan akan dilakukan kembali pembongkaran pagar laut dan sebenarnya siapa yang memasang pagar laut di kawasan Tanjung Pasir ini, sehingga menyulitkan para nelayan untuk berlayar dan juga mencari ikan karena mereka harus memutar arah sehingga menghabiskan bahan bakar atau bensin yang digunakan oleh para nelayan untuk berlayar. Dari Tangerang, Banten, Jen Cahyani bersama juru kamera Bagus Prasetya dan Ryudi Richard melaporkan. Jenazah Brigadir Polisi Anumerta Iqbal Anwar Arif Harahap dimakamkan secara militer di Taman Makam Pemuliaan Polri Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Minggu siang. Almarhum gugur ditembak saat bertugas patroli rutin dalam operasi Damai Kartens di wilayah Kabupaten Yalimo, Papua.
Suasana duka dan haru mewarnai prosesi pemakaman jenazah Brigadir Polisi Anumerta Iqbal Anwar Arif Harahap di Taman Makam Pemuliaan Polri Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Almarhum menjadi korban penembakan saat operasi rutin dalam operasi Damai Kartens di wilayah Kabupaten Yalimo, Papua. Pemakaman dilaksanakan secara militer, dipimpin Inspektur Upacara Brigjen Pol Waris Agono. Komandan Pasukan Pelopor Korps Brimopolri dihadiri keluarga, kerabat, rekan sejawat, dan pejabat Polri. Pemakaman secara militer dilakukan untuk memberikan penghormatan terakhir atas pengabdian almarhum. Brigadir Polisi Anumerta Iqbal Anwar Arif Harahap dikenal sebagai sosok yang santun, peduli kepada sesama anggota, dan dikenal berani. Untuk keluarga kami sangat kehilangan karena si sosok Iqbal ini ya sebagai support lah untuk keluarga kami, bahwa keberaniannya dan pengabdiannya buat negara, apalagi keluarga. Saya mengenal sosok almarhum sebagai orang yang sangat baik, berani, dan sangat perhatian kepada junior maupun kepada kawan-kawan atas penugasannya. Sementara itu, hendak membubarkan tawuran seorang anggota polisi dari Polsek Ciputat Timur dan seorang mitra kepolisian, matanya justru tersiram air keras dan terkena sabetan benda tajam di tangan. Ya, akibat kejadian tersebut ini, keduanya harus dilarikan ke rumah sakit guna menjalani perawatan intensif. Bribtu Fadel Ramos, anggota kepolisian dari Polsek Ciputat Timur ini, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Korban dilarikan ke rumah sakit usai tersiram air keras pada bagian mata dan sabetan benda tajam saat membuarkan tawuran di Jalan Cirende Raya. Selain Bribtu Ramos, Dion Saputra yang merupakan mitra kepolisian juga turut terkena siraman air keras pada bagian matanya. Ini sudah teridentifikasi para pelaku dan kita sudah melakukan pengejaran. Cairan yang digunakan untuk menyiram ke arah muka yang mengenai mata dari kedua korban ini sementara kita lakukan pengecekan. Kini pihak kepolisian telah mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap kelompok yang terlibat tawuran. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Tangerang Selatan akhirnya menangkap pelaku pencurian uang puluhan juta rupiah di sebuah SPBU di Bintaro beberapa waktu lalu. Iya, mirisnya pelaku yang beraksi seorang diri ternyata mantan manajer SPBU tersebut. Dengan menggunakan atribut ojek online, seorang pelaku pencurian menodongkan sejenis senjata api kepada dua penjaga SPBU di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Selain menyandera kedua penjaga SPBU, pelaku yang beraksi seorang diri juga mencuri uang hasil penjualan bensin senilai 50 juta rupiah lebih. Usai beraksi, pelaku meninggalkan kedua korban di dalam ruang penyimpanan brankas. Berbekal rekaman CCTV dan laporan korban, polisi yang bergerak cepat berhasil mengamankan pelaku IA 34 tahun yang tak lain merupakan mantan manajer SPBU tersebut. Selain pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti uang tunai dan senjata yang ternyata merupakan sebuah korek api. Dari pengakuan pelaku, aksi pencurian dilakukan karena dirinya terjerat hutang pinjaman online. Ini adalah pernah bekerja di tempat kejadian perkara ini, yaitu di SPBU Shell Bintaro. Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai Chief Manager di tempat kejadian perkara ini. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainis melaporkan. Seorang oknum ketua RT nyaris diamuk warga usai melecehkan seorang bocah perempuan di bawah umur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi bahkan sempat kewalahan saat akan mengamankan pelaku.
Berapa kali? Seorang oknum ketua RT AH 53 tahun diamankan polisi usai melecehkan seorang bocah perempuan di bawah umur di Jalan Macini Sombala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi bahkan sempat kewalahan saat mengevakuasi pelaku lantaran banyaknya warga yang geram berupaya menyerang pelaku. Di hadapan petugas, pelaku mengaku sudah beberapa kali melecehkan korban dengan cara memberikan uang tunai ratusan ribu rupiah agar bisa memegang alat vitalnya. Dia melakukan pelecehan terhadap si korban itu pegang-pegang saja. Jadi tidak ada persetubuhan kayak terkos tidak ada, tapi dia pegang-pegang bagian yang sensitif dari si korban. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polrestabes Makassar. Terancam hukuman 15 tahun pidana penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hembusan angin kencang dari kutub utara yang membuat suhu semakin dingin di Amerika Serikat memaksa lokasi pelantikan Presiden Donald Trump dan wakilnya dipindahkan ke dalam gedung Capitol Hill. Ya, berikut laporan Aiman Wicaksono langsung dari depan gedung Capitol Hill di Washington DC, Amerika Serikat. Sedianya pengucapan sumpah dilakukan di Capitol Hill dan dilakukan outdoor. Anda bisa melihat di sana itu ada semacam panggung dan lain sebagainya, tapi dibatalkan. Dan pengucapan sumpah Presiden ke-47 beserta wakilnya Donald Trump dan juga JD Vance itu akan dilakukan dari outdoor ke indoor karena situasi yang tidak memungkinkan. Ada hembusan angin Arktik yang sangat dingin dari kutub utara dan menyebabkan Washington DC saat ini minus hingga lebih dari minus 10 derajat Celcius. Ada kadang-kadang minus 2, minus 5, bahkan puncaknya nanti pada saat 20 Januari 2025 pada saat pelantikan perkiraannya minus 13 derajat Celcius. Sekarang minus 2 derajat sampai minus 5 derajat, Anda bisa melihat danaunya atau air kolamnya beku sama sekali, tidak ada air, semuanya mengeras. Dan ini LED atau display ya untuk kemudian dilakukan pada saat perayaan nanti, parade dan sebagainya sudah mulai diturunkan karena bata. Kita coba dekati ya. Idea again reboxing because the inauguration indoor, not outdoor. Is it right? I don't know. They just tell us what our boss tells us what to do. Cancel. I don't know. They just tell us to do whatever my boss tells me to do is what we do. Oke, thank you. Ini saya lihat diturunkan ya, diturunkan jadi tidak jadi perform. Ya, ini ada beberapa nanti parade dan lain sebagainya. Ada perayaan di sini tapi batal karena semuanya dilakukan indoor dan ini dilakukan karena ada hembusan angin Arktik yang membuat Washington di sini cukup dingin. Dan ini pernah terjadi juga 40 tahun lalu pada saat pelantikan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan pada tahun 1985. Dan Anda bisa melihat ini juga ada long fence atau pagar panjang. Jumlahnya 48 km. Ini memutar atau kita katakan sebagai perimeter untuk mengamankan pelantikan. Tapi rupanya juga nanti apakah akan dicabut juga tidak, saya tidak paham ya. Yang jelas pelantikan kali ini dari outdoor akan dipindahkan ke indoor karena alasan dari cuaca yang tidak memungkinkan. Untuk keamanan sendiri tetap berjaga 25.000 petugas National Guard atau penjaga keamanan nasional yang akan mengamankan. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aiman Wicaksono melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Deswita, kita beralih ke informasi kuliner. Nih di kota Semarang menjadi surganya kuliner dengan banyaknya makanan khas. Salah satunya adalah ayam kodok yang merupakan cita rasa peninggalan zaman penjajahan Belanda. Iya Anita, karena bentuknya yang unik, makanan yang satu ini seringkali dijadikan menu utama dalam perayaan momen-momen spesial bersama keluarga. Masa penjajahan sebelum Indonesia merdeka dahulu memang banyak memberikan pengaruh terhadap budaya kita, khususnya dalam hal kuliner. Di antaranya seperti menu makanan satu ini nih, yakni ayam kodok yang merupakan peninggalan era penjajahan Belanda.
Nah, di kota Semarang, Jawa Tengah, ada penjual yang masih mempertahankan menu jadul ini. Meskipun namanya ayam kodok, namun tidak ada bahan kodok sama sekali ya. Ini hanyalah nama karena bentuk ayamnya yang gemuk montok. Cara pembuatannya pun membutuhkan keahlian khusus karena seluruh kulit dan tulang harus dilepaskan dari dagingnya tanpa merusak bentuk aslinya dan kulit ayam tidak robek. Kemudian daging ayamnya dipotong-potong untuk digiling, bisa ditambahkan potongan kentang yang turut digiling bersama daging, telur, dan juga bumbu pelengkap lainnya. Aduk hingga rata lalu masukkan kembali ke kulit ayam beserta tambahan 2 butir telur ayam rebus utuh. Untuk menutup kulit ayam, jahit menggunakan jarum dan benang. Setelah itu panggang menggunakan oven selama kurang lebih 45 menit hingga ayam matang sempurna dan warnanya kecoklatan. Sesekali oleskan mentega agar aroma dan rasanya semakin lezat. Saya kasih ini ayam oven tanpa tulang. Jadi diolah, kemudian dikeluarkan isinya bla 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 sampai mereka juga sangat antusias sekali, kok enak ya. Begitu dirasa cicipnya enak banget ini katanya, lain daripada yang lain. Menu ayam kodok ini biasanya disajikan untuk melengkapi momen-momen spesial seperti hari raya maupun perayaan ulang tahun. Ina menjual 1 paket ayam kodok lengkap dengan sayur dan sambalnya dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu mulai dari Rp100.000 saja. Nah, kuliner Tempo Dulu ini juga bisa jadi ide menu santapan Anda bersama dengan keluarga tercinta loh. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan.